Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pastinya segala puji dan syukur kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, sehat, kesempatan, dijauhkan dan dibebaskannya kita dari segala permasalahan hidup yang berat-berat. Sehingga dengan nikmat-nikmat ini alhamdulillah kita masih dapat menjalankan segala aktivitas kehidupan kita, terutama kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita masih dapat dengan ringan menjalankan salat-salat fardu, salat subuh, salat asar. Baru saja kita jalankan salat maghrib, dan insya Allah dengan izin Allah kita akan menjalankan salat isya. Semuanya kita jalankan dengan memenuhi segala kesempurnaannya insya Allah, karena kita menjalankannya secara berjamaah. Harapannya mudah-mudahan segala ibadah yang kita jalankan benar-benar menjadi ibadah yang makbulah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan Allah kepada junjungan kita, qudwah kita, panutan kita, junjungan qudwah dan panutan kaum muslimin baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut setianya, tabi'in, serta kepada kaum muslimin yang istiqomah dari risalah dan tuntunannya, sunnah-sunnah dan ajaran-ajarannya hingga hari akhir. Bapak dan ibu-ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan bahasan tertunda. Terakhir kita baca yaitu tentang larangan mengecat kubur atau mengecat makam, dan larangan menuliskan sesuatu di atasnya, sampai pada bahasan yang terakhir. Dan waktu itu ada pertanyaan, kalau tidak salah hanya saja waktu yang tidak memungkinkan waktu itu, yaitu tentang menuliskan nama di atas makam. Ini kalau di kita kan sudah menjadi atau nyaris ya sesuatu yang memang dilakukan oleh kaum muslimin, bahkan dari Sabang sampai Merauke. Nggak tahu kalau di seberang, di Malaysia, di Brunei ya, tapi di Indonesia itu biasa. Jadi yang biasa dilakukan oleh mereka yang mengurusi jenazah itu, diantaranya adalah menyiapkan papan. Kalau di Jawa Barat itu padung namanya, kalau di sini nggak tahu apa, yang buat nutup. Kemudian papan nama itu ya sudah ditulisi si fulan bin fulan, lahir tanggal sekian, tahun bulan sekian, tahun sekian, wafat dan seterusnya. Nah, ini tentang masalah ini madhab Hanabilah, pengikut Imam Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa larangan menuliskan sesuatu di atasnya, termasuk menuliskan nama itu, hukumnya makruh. Maka dijelaskan oleh penulis kitab kepada kita, wa madhabul Hanabilah, dan menurut madhab Hanabilah
annan nahya 'anil kitabati lil karahati sawa'un akanat qur'anan am kanat ismal mayyiti wa wafaqahu musyafi'iyatu, bahwa larangan menuliskan sesuatu di atas makam itu hukumnya makruh, atau larangan yang berkonsekuensi hukum makruh. Karena sering saya sampaikan kepada kita bahwa nahyun itu ada dua konsekuensinya. Ada nahyun li at-tahrim wa nahyun li al-karoha. Seperti hanya amrun, perintah, juga konsekuensinya ada dua, amrun lil wujub dan amrun lin nadbi, perintah yang menunjukkan kepada atau berkonsekuensi hukum wajib dan perintah yang berkonsekuensi hukum sunnah. Namun demikian aslinya pada perintah dan larangan itu seperti dijelaskan pada kaidah usul fikih, al aslu fil amri lil wujub wal aslu fil nahyi lit tahrim. Aslinya perintah itu menunjukkan kepada wajib dan aslinya larangan itu menunjukkan kepada haram, kan gitu. Namun demikian ketika ada sesuatu yang memalingkan ya keasliannya itu, boleh jadi perintah menunjukkan kepada nadab atau sunnah dan larangan menunjukkan pada makruh atau karoha. Nah, seperti dalam masalah larangan menuliskan sesuatu di atas makam, yang hadisnya waktu itu sudah kita bacakan. Katanya apa? Menurut kalangan Hanabilah larangan itu jatuhnya pada karoha, makruh. Dan sama saja apakah yang dituliskan di atas makam itu ayat-ayat Quran atau nama si mayit. Pada umumnya kalau di kita kan nama si mayit. Dan hal ini disepakati oleh siapa? Oleh kalangan Syafi'iyah. Jadi Hanabilah dan Syafi'iyah menyatakan makruh. Gitu. Illa annahum qalu, kecuali mereka mengatakan, kecuali bahwasanya mereka mengatakan, idza kana al-qabru lil alim, idza kana al-qabru li alimin aw salihin, nudiba kitabatu ismihi alaihi wa ma yumayyizuhu liyu'rafa. Namun demikian apabila yang dimakamkan di kubur itu adalah seorang alim atau seorang soleh, ini menurut kalangan siapa? Hanabilah dan Syafi'iyah. Menuliskan nama di atasnya itu menjadi apa? Dinyatakan nadab, gitu ya, dinyatakan baik, sunnah, gitu. Menurut mereka, ya. Agar apa? Agar dikenali bahwa ini makam si fulan, gitu. Bahwa ini makam si fulan yang soleh itu, bahwa ini makam si fulan yang alim itu, gitu. Seperti itu, hanya sebatas itu. Wa yarul malikiyatu, dan kalangan Malikiyah berpendapat anal kitabata in kanat Qur'anan hurrimat, tulisan itu apabila ayat-ayat Quran maka diharamkan. Tidak boleh menulis ayat-ayat Quran di atas makam. Wa in kanat li bayan ismihi au tarikhi mautihi fahiya makruha. Namun apabila tulisan itu adalah menuliskan nama si mayit dan tanggal kematiannya, maka yang demikian itu makruh. Maka yang demikian itu makruh. Ini menurut siapa ini? Menurut kalangan Malikiyah. Jadi Hanabilah kemudian Syafi'iyah mengatakan makruh kalau ayat Quran
bagus kalau nama si mayit. Malikiyah mengatakan haram kalau ayat Quran, kemudian makruh apabila nama si mayit dan tanggal kelahiran serta kematian si mayit. Demikian halnya dengan apa yang disampaikan oleh kalangan Hanafiyah. Hanafiyah itu aslinya sebetulnya menyatakan haram, tidak boleh, ya. Namun demikian ada pengecualian. Katanya apa? Illa idza khifa dhahabu atharihi atau dhahabu atharihi fala yukrah. Kecuali apabila dikhawatirkan athar itu, bekas-bekas itu, ya, atau jejak, ya, jejaknya itu hilang, maka tidak makruh. Maka tidak makruh. Katanya apa? Innahu yukrahu tahrimal kitab tahriman al-kitabata 'alal qabri. Sesungguhnya makruh, dekat-dekat haram, ya, menuliskan sesuatu di atas kubur. Kecuali apabila dikhawatirkan apa tadi? Kehilangan jejak, maka menjadi tidak makruh. Nah, tempo hari kita jelaskan kepada kita tentang haram itu. Ada tentang makruh, yaitu ada makruh dan ada makruh karohata tanzih. Mungkin masih ingat, ya, ada makruh dan ada makruh karohata tanzih. Seperti halnya ada sunnah dan ada sunnah muakkadah. Populer. Kalau sunnah muakkadah ini populer. Nah, dulu waktu kita baca di awal-awal bahasan, ya, kitab fikih sunnah Said Sabiq ini pernah kita bahas tentang sholat sunnah rawatib, ya, sholat sunnah rawatib. Kan ada yang sunnah muakkadah dan ada yang sunnah ghair muakkadah. Kalau yang sunnah muakkadah yang disebutkan pada hadis yang sangat terkenal itu hadis Ibnu Umar yang hafidhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra rakaat. Aku hafal dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, kan itu. Kemudian pada riwayat yang lain disebutkan 12 rakaat, pada riwayat yang lain disebutkan 14 rakaat, tergantung berapa rakaat orang menjalankan sebelum dan setelah zuhur. Nah, selanjutnya ada sunnah ghair muakkadah. Itu salat sunnah yang dilakukan oleh orang semisal sebelum atau salat sunnah rawatib sebelum maghrib, sebelum isya, gitu ya. Nah, makruh itu ada dua macam juga, ya. Ada makruh dan ada makruh karohata tanzih. Kalau dalam sunnah ghair muakkadah dan ada sunnah muakkadah, sunnah mendekati wajib, kan gitu ya, sunnah yang ditekankan. Kalau dalam makruh ada makruh saja dan ada makruh yang mendekati haram, namanya makruh karohata tanzih. Nah, menurut kalangan Hanafiyah, menuliskan sesuatu di atas kubur itu hukumnya makruh karohata tanzih. Bahasanya apa? Innahu yukrahu tahriman. Yukrahu tahriman. Itu bahasanya. Jadi makruhnya itu makruh banget gitu loh. Mendekati apa? Mendekati haram. Namun demikian apabila dikhawatirkan kehilangan jejak, itu bahwa ini di kemudian hari dikhawatirkan tidak dikenali lagi ini makam siapa, kan gitu. Maka menurut kalangan Hanafiyah pada saat itu menjadi tidak makruh. Illa idza khifa dhahabu atharihi fala yukrahu. Begitu. Itu tentang review tentang hukum menuliskan sesuatu di atas makam. Nah, pertanyaannya mungkin tinggal begini, ya. Ustaz, kalau di kita kan sekarang sudah menjadi kebiasaan, kan gitu. Sudah menjadi kebiasaan. Memang seperti itu kalau ada orang yang meninggal, kan gitu. Bahkan dari sejak sebelum dibawa ke pemakaman itu jenazah, kan gitu ya, itu sudah dibuatkan di papan itu ya namanya gitu.
Nah, oleh karena itu kita mesti tahu bahwa di kita kan mayoritas apa? Secara madhab kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah. Syafi'iyah dan Hanabilah. Mohon maaf kan terrepresentasikan ya. Kalau kalangan Syafi'iyah katanya dengan Ormas Nahdlatul Ulama. Kalau Hanabilah itu dengan ormas Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad gitu, Al-Irsyad itu. Nah, maka begitu bahwa menuliskan nama itu menurut mereka itu kalau Quran makruh kan, tapi kalau nama si mayit katanya menjadi baik gitu. Maka jadilah seperti yang kita saksikan bersama saat ini. Meskipun sekali lagi kalau kita merunut ya tentang bagaimana dahulu baginda Rasulullah SAW dan para sahabat menguburkan jenazah, itu tidak ada dikenali di masa mereka itu atau mereka melakukan menuliskan sesuatu di atas makam, nggak ada. Jadi kalau bapak-bapak sekarang mohon maaf itu satu saat kalau sudah kondisinya normal gitu kan, ziarah ke Madinah atau ke Mekah kan gitu ya, dalam rangka untuk umroh, kalau ke Madinah itu dalam rangka untuk ziarah, silahkan datang ke Ma'la, pemakaman yang ada di Mekah, dan silahkan datang ke Baqi yang pemakaman yang ada di Madinah, dan setiap hari itu makam Baqi itu dibuka di antara ya kurun waktu jam 8 atau jam 7 pagi sampai jam 9 atau jam 10 itu dibuka untuk umum, bisa masuk ke dalam. Coba perhatikan, ada nggak nama-nama itu? Nggak ada. Hanya saja memang sampai sekarang orang tahu kalau kuburan-kuburan orang penting itu atau yang dimakamkan di situ adalah, mohon maaf ya, orang soleh, orang alim, sahabat atau ulama. Sampai sekarang orang tahu bahwa ini makamnya si fulan, ini sahabat fulan, ini sahabat fulan, dan bisa menunjukkan orang itu. Yang biasa membimbing kita ziarah ke makam itu bisa menunjukkan gitu. Nah, ini yang dijadikan alasan oleh kalangan siapa? Hanafiyah. Kalau memang dikhawatirkan itu kehilangan jejak, sehingga mungkin tidak bisa dikenali lagi, maka tidak makruh. Tapi sekali lagi, baiknya memang sih sebetulnya kalau kita merujuk pada apa yang dilakukan oleh baginda Rasul, apa yang terjadi dan dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, ya sepertinya seperti itu, hanya memberikan tanda saja, itu secara secara hukumnya begitu loh, yaitu. Tapi kalau kita merujuk pendapat ulama madhab atau kalangan madhab kan gitu ya, maka seperti tadi yang saya sampaikan kepada kita, dan itu pula yang disampaikan oleh siapa? Oleh Said Sabiq di dalam kitab Fikih Sunnah. Kemudian selanjutnya yang kita baca itu bahasan yang lain, yaitu tentang dafnu aktsarin min wahidin fi qabrin. Memakamkan atau menguburkan lebih dari satu jenazah ya pada satu makam, pada satu liang kubur. Ini bagaimana ini? Maka dijelaskan oleh penulis kepada kita, hadiyus salafi alladzi jara alaihi al-amalu an yudfana kullu wahidin fi qabrin fa in dufina aktsaru min wahidin kuriha dzalika. Ya, tuntunan atau contoh ya dari salafus saleh yang juga diamalkan ya oleh kaum muslimin, yaitu apa? Menguburkan satu jenazah pada satu liang kubur, atau sejatinya menguburkan satu jenazah pada satu liang kubur. Dan apabila dikuburkan pada satu kubur lebih dari satu jenazah, maka yang demikian itu makruh. Hukum asalnya begitu. Ya, hukum asalnya begitu. Namun demikian apa katanya? Illa idza ta'assara ifradu kulli mayyitin bi qabrin li kathratil mauta wa qillati dafinin aw dha'fihim fa innahu fi hadhil halati yajuzu dafnu aktsarin min wahidin fi qabrin wahid.
Namun demikian apabila ya ada kesulitan apabila menguburkan satu jenazah pada satu liang kubur, ada kesulitan untuk itu. Sebabnya disebutkan apa? Likathratil mauta, dikarenakan banyaknya jenazah, saking banyaknya, kan gitu. Kemudian pada sisi yang lain, waqilatid dafinin, dan sedikitnya orang yang bertugas untuk menguburkan. Jenazahnya banyak, yang menguburkan tenaganya kurang, sangat sedikit, kan gitu. Terus apa lagi? Audha'fihim, atau orang-orang yang bertugas menguburkan itu atau yang akan menguburkan itu dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah. Maka katanya apa? Dalam kondisi seperti ini diperbolehkan ya menguburkan lebih dari satu jenazah pada satu liang kubur. Boleh. Nah, kalau ya, makanya di kita dulu kayak waktu peristiwa tsunami di Aceh yang itu. Kan susah itu. Dikuburkan satu jenazah pada satu liang lahat. Gempor. Kan itu. Maka kan dari apa namanya, mereka dikuburkan secara massal. Karena memang kondisinya ya membolehkan apa namanya para petugas itu, kaum muslimin yang menguburkan untuk menguburkan seperti itu karena kondisinya gitu. Belum lagi waktu itu kan kondisi jenazahnya, mohon maaf ya, berdasarkan berita dari sebagian teman-teman yang berangkat ke sana ada jenazah yang ketika diangkat itu ditarik tangannya putus gitu. Saking udah rusak gitu. Kalau sudah ada kondisi seperti itu ya. Kemudian ada dasar pijakan ini yang dimuatkan oleh penulis kitab di sini, yaitu tentang apa yang terjadi di perang Uhud. Katanya apa? Lima rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu. Jadi yang tadi itu bolehnya menguburkan jenazah lebih dari satu pada satu liang lahat. Itu ada dasar pijakannya berdasarkan riwayat Ahmad dan Imam Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi, annal ansara ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Bahwasanya para sahabat dari kalangan Ansor menghadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari perang Uhud. Kita tahu kan di perang Uhud itu ya, lebih dari 70 sahabat gugur syahid. Jenazahnya banyak. Kemudian yang menguburkan dalam kondisi selesai bertempur, maka dalam kondisi lemah gitu. Kemudian apa katanya? Faqalu, maka mereka mengatakan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah, asabana jarhun wa juhdun, fa kaifa ta'muruna? Menimpa kami apa? Luka. Ya, jarhun itu luka. Jadi kami dalam keadaan terluka ya Rasulullah gitu. Wajuhdun, dan kami dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah. Bagaimana dan apa yang kau perintahkan kepada kami? Atau seperti apa petunjuk engkau kepada kami tentang menguburkan jenazah-jenazah ini yang lebih daripada 70 itu gitu. Faqala, maka baginda Rasul sabdakan, ihfiru wa ausi'u wa a'miqu. Galilah oleh kalian, kemudian luaskanlah dan dalamkanlah. Ya, gali, luaskan dan dalamkan. Waj'alur rajulaini wa thalatha fil qabri. Kemudian makamkanlah 2 atau 3 orang pada satu liang lahat, pada satu liang kubur. Jadi boleh 2, boleh 3, bahkan ada yang mengatakan boleh lebih ya daripada. Cuman yang disebutkan pada riwayat ini seperti itu petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, mereka bertanya lagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ayyuhum nuqaddim? Kalau seperti itu, siapa yang kami dahulukan? Itu didahulukan untuk memakamkannya,
Kemudian bagaimana cara menyusunnya di kubur itu? Karena kalau 3 kan otomatis harus disusun kan. Qala, maka baginda Rasulullah SAW sabdakan, aktsaruhum Qur'ana, dahulukan yang paling banyak di antara mereka hafalan Qur'annya. Itu. Jadi tolak ukurnya adalah hafalan Qur'an. Kalau di liang kubur, yang paling banyak hafalan Qur'an, yang paling depan, di belakangnya, gitu. Seperti itu. Maka mohon maaf ketika kita mendapatkan hadis ini, yang terbayang oleh kita adalah bahasan yang telah lalu, bahwa kubur itu, ya, itu ada 2 macam yang dikenali sesuai dengan yang sudah kita bahas. Yang pertama apa kemarin? Ya, kubur dengan apa? Dengan lahad. Yang kedua, kubur dengan atau kuburan dengan syaqq. Ada lahad dan ada syaqq. Kalau lahad itu seperti yang kita biasa lakukan di kita, kan gitu ya, dalam keadaan normal. Kalau sekarang kan dalam keadaan seperti ini, ya Bapak lihat sendiri bagaimana orang dimakamkan, kan pakai peti tuh, dimasukkan begitu. Ada hikmahnya sebetulnya, ada 2 macam itu, ya, kuburan itu. Yang pertama lahat, pakai lahat, yang kedua pakai syak. Kalau lahat itu kan dibuat seperti syaqful bait, ya, seperti atap rumah miring kayak gitu, kan gitu ya. Liyudha'a fihi al-mayyit, ya, untuk diletakkan di dalamnya apa? Mayat, jenazah. Kemudian ditutupi, kan gitu. Jadinya apa? Kayak saqful bait. Jadi begini. Tuh. Ya, jadi begini. Kan ke arah kiblat begini. Nanti kayunya begini tuh. Itu nanti baru dikubur. Itu lahat. Kemudian ada syak. Kalau syak itu digali, kemudian dibuat lagi di tengahnya lubang untuk diletakkan padanya jenazah. Kalau jenazahnya cuma 1, ini hikmahnya di sini. Jenazahnya cuma 1, kan gitu ya. Cukup dengan papan yang pendek, kan, hanya saja bukan dibeginikan, tapi kan dibuat syak tuh, dibuat lubang, kemudian jenazah ditaruh di situ, ya. Seluruh prosesnya sama, ya. Kalau perlu dikasih bantalan pakai tanah itu kasih, kan gitu, supaya bagaimana jenazah itu menghadap ke arah kiblat seperti yang didapati dalam penjelasan terdahulu. Kemudian setelah ditaruh jenazah itu ditutup. Nah, dalam konteks menguburkan jenazah lebih dari 1, 2 atau 3 misalnya, kan gitu ya, itu masih bisa pakai itu. Pakai apa? Pakai papan, kalau memang memungkinkan. Kan disusun 1, 2, 3, taruh papan ya, kemudian dikubur. Tapi kalau sudah lebih daripada 3, nggak bisa, sulit, kan gitu. Maka kalau seperti itu, ya dikuburkan saja tanpa ditutupi, gitu. Keadaannya memang membolehkan mereka yang menguburkan jenazah melakukan seperti itu. Nah, ini yang dijelaskan oleh atau yang didapat oleh kita pada penjelasan tentang menguburkan jenazah, ya, lebih dari 1 jenazah pada 1 liang kubur, ya. Kemudian ada tambahan disebutkan pada riwayat yang lain, dan ini juga dituliskan oleh penulis kitab pada kita di sini, yaitu apa yang didapat oleh kita pada hadis riwayat Abdul Razak dengan sanad yang hasan, ya, dari sahabat Wa'ilah bin Al-Asqa. Wa'ilah ini lelaki. Kalau Wa'ilah bin, itu berarti lelaki. Kalau di kita Wa'ilah itu kan ada tak marbutohnya perempuan, gitu. Padahal Buraidah juga laki-laki, ada tak marbutohnya. Hamtolah ada tak marbutohnya lelaki, gitu. Gitu dalam bahasa Arab. Annahu kana, ya,
yadfanur rajula wal mar'ata fil qabril wahidi fayuqaddamur rajulu wa tuj'alul mar'atu wara'ahu. Ya, bahwasanya ia menguburkan seorang lelaki dan seorang wanita pada satu liang kubur. Maka beliau meletakkan jenazah lelaki di depan, kemudian di belakangnya jenazah wanita. Gitu ya. Artinya kalau tadi kan lebih dari 1, 2, 3 itu kan tidak disebutkan laki-laki atau perempuan kan gitu. Kemudian ada riwayat ini, kalau ada perempuan berarti dia di belakangnya gitu. Seperti itu. Masih ada waktu ya, panjang ya. Kalau 6 menit silahkan, supaya nggak seperti pertemuan yang lalu gitu, ada pertanyaan nggak cukup waktu. Silahkan. Kalau ada yang lebih diseringkan dari kanan, dari depan, dari kiri, silahkan. Kalau bukan dalam keadaan darurat, boleh mayat pakai peti nggak? Peti. Boleh nggak menguburkan jenazah pakai peti? Dulu kemarin sudah kita bahas tentang masalah itu, ya. Harus ada alasan. Di antara alasan yang disebutkan pada bahasan yang telah lalu tentang menguburkan jenazah dalam peti itu adalah tekstur tanah, ya, tekstur tanah. Misalnya tanahnya itu makamnya, kuburannya itu berair kan gitu ya. Berair. Kan ada tuh. Ya. Maka kalau kesulitan memakamkan jenazah di lokasi kuburan yang ada airnya, ya maka para ulama membolehkan menguburkan jenazah dan jenazah itu diletakkan di dalam peti. Kemudian selanjutnya apa lagi? Ketika tekstur tanahnya becek atau itu. Nah itu kan ada 2 cara yang tempo hari kita dapatkan dalam penjelasan. Ketika air sih enggak ya gitu ya, tapi tanahnya itu ya itu kayak tanah sawah gitu. Lalu seperti maka boleh membentengi itu dengan apa? Dengan batu, dengan kayu kan gitu. Atau menguburkan jenazah dan jenazah ditaruh dalam peti. Itu yang disebutkan di antara alasan yang disebutkan oleh penulis kitab kepada kita tentang boleh nggak menguburkan jenazah dan diletakkan di peti. Kalau ada alasan ya boleh. Kalau ada udzur maksudnya ya boleh. Nah dalam konteks kekinian sekarang alasan ini kan tidak ada waktu itu, tidak disebutkan. Bagaimana ini kan gitu? Dimakamkannya di pemakaman yang tanahnya bagus kan gitu. Tapi pakai peti kan gitu. Digerek kan gitu. Nah ini termasuk alasan yang wallahu alam bisawab termasuk yang boleh karena kondisi tertentu ya. Aslinya sekali lagi menguburkan jenazah seperti semua penulis kitab kepada kita itu ya dengan 2 cara tadi, dilahat atau disyak kan gitu. Hanya saja bagi Rasul menyebutkan pada hadis yang tempoh hari kita baca bahwa al-lahdu lana wa syaqu li ghairina. Lahat itu adalah kami, untuk kami, sedangkan syak itu untuk orang selain kami. Tapi dalam kondisi tertentu itu bisa bisa diambil itu pakai syak itu. Gitu. Seperti itu. Wallahu alam bisawab ya. Sekarang kan ngubur jenazah begitu ya. Pakai peti dikit. Silakan. Ini bagus ini. Ya. Kalau menurut hemat saya wallahu alam bisawab ya. Ini yang sejatinya perlu diketahui oleh mereka yang menguburkan jenazah dan jenazahnya ditaruh di peti kan gitu. Ini penting diketahui sebetulnya. Kalau menurut hemat saya sunnah itu tetap berlaku meskipun jenazah itu ditaruh di dalam peti.
Karena kalau sudah ditaruh seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang apa, bukan kita, kan gitu ya, itu sudah tasabuh kalau tasawuf. Jenazahnya ditaruhnya begini, kan gitu. Sunnah tetap berlaku bahwa jenazah itu sunnah dihadapkan kemana? Ke arah kiblat. Dan meskipun ditaruh di dalam peti bisa. Ini nih, para pemangku sebetulnya sejatinya ini menyampaikan ini, kan gitu. Dilakukan seperti ini di dalam peti atau tidak? Gitu. Kalau memang mungkin dilakukan, dan sangat mungkin dilakukan gitu, jenazahnya ditaruh dimiringkan ke arah kiblat kan. Kalau kuburan mah kan tetap digali menghadap ke arah kiblat, seperti itu, seperti lazimnya makam kalau muslim ya seperti itu, kan gitu. Otomatis ketika ditaruh ke bawah tuh peti, kan gitu ya, kan ketahuan mana kepalanya mana kakinya, kan gitu, ditandai. Sejatinya sunnah itu tetap dilakukan, diarahkan menghadap ke arah kiblat, seperti itu. Walau alam bisawab. Kemudian ketika diletakkan di dalam peti misalnya, mohon maaf, kan gitu ya, kalau tidak diganjal, kan gitu ya, kasihan, kan gitu. Nah, ganjal juga di dalam peti. Kalau menurut hemat saya, walau alam bisawab. Dan ini harus diketahui oleh mereka yang melakukan, gitu ya, walau alam bisawab. Nah, cakep ini pertanyaannya, luar biasa ini. Ada lagi? Atau habis? Habis ya? 3 menit. Lumayan. Silahkan. Kalau nggak ada, kita baca yang ada. Kita baca satu bahasan yang pendek ya. Nanti di pertemuan berikut kasih tahu ke saya kalau itu sudah, Ustaz, gitu. Ya silakan. Allah. Oh, ada. Kadang-kadang kita kalau di kuburan kan keluarga nggak boleh kasus COVID, jadi yang sholat itu adalah kasus COVID. Tapi yang keluarga yang begitu yang tidak kata mereka apa anak saya, jadi sholat gaib lagi. Boleh kan? Gini ya. Prinsipnya kan sebetulnya dalam masalah sholat gaib itu dilakukan ketika tidak ada yang menyolatkan. Ketika sudah ada yang menyolatkan, maka otomatis ya tuntunan sholat gaib itu sebetulnya tidak ada, gitu ya. Itu sebetulnya yang kita dapatkan disyaratkan dalam dasar pijakan. Itu ketika baginda Rasul menyolat gaibkan siapa? Raja Najasyi itu. Tidak ada yang menyolatkan. Hanya saja memang dulu pernah saya sampaikan masa ini kalau nggak salah, di kalangan Syafi'iyah itu boleh ya menyolatkan sholat gaib meskipun jenazah itu sudah disolatkan. Pendapat madhab. Dan ada beberapa ulama yang lain yang juga mengatakan boleh. Namun dunia kalau hemat saya, walau alam bisawab, kalau sudah ada yang menyolatkan, ya sudah, kan gitu ya. Kalau menurut hemat saya, walau alam bisawab, kalau sudah ada yang menyolatkan, sudah. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk orang yang sudah meninggal ini? Doakan. Kan baginda Rasul perintahkan itu kepada kita semua. Baginda Rasul selesai menguburkan, perintahkan para sahabat untuk mendoakan. Istaghfiru li akhika ya fa innahu ana yus'al. Au kama qila. Doakan saudaramu ini karena akan ditanyakan itu. Kemudian kebiasaan baginda Rasulullah SAW mendoakan orang-orang yang sudah meninggal itu. Jalankan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kita di ayat itu kan. Ayat yang mana itu? Ustaz Zaid? Ayat la haula wala quwata illa billah. Kita insyaallah kita. Artinya mendoakan mereka kan gitu ya. Doakanlah mereka. Menyolatkan itu intinya apa sih? Mendoakan. Menyolatkan itu intinya adalah mendoakan. Itu menurut hemat saya walau alam bisawab, tanpa mengurangi rasa hormat kepada yang lain yang tetap juga menyolatkan sholat gaib. Seperti itu. Walau alam bisawab.
Saya rasa cukup, mudah-mudahan apa yang kita baca tadi itu bisa menghadirkan manfaat khususnya untuk saya dan umumnya bagi kita semua. Kekurangannya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.